Tes. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Sebuah film militer terbaru yang baru aja rilis di tahun 2024 berjudul Land of Bad ini sangat wow dan wajib banget kalian simak, Brad. Menceritakan tentang satu regu pasukan yang punya misi untuk menjemput seorang aset tapi malah harus terjebak karena kebrutalan sekelompok teroris. Penuh aksi menegangkan yang bakal memacu adrenalin kita. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Delta Force adalah unit khusus yang merupakan bagian dari Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang sering bertugas dalam misi berbahaya dan rahasia. Seperti kali ini, beberapa anggota Delta Force dikerahkan untuk membebaskan seorang aset CIA yang tertangkap, dan mereka berempat terdiri dari seorang sniper Sersan Bishop, Sersan Mayor Sugar, Sersan Kepala Abel, dan yang terakhir seorang perwira muda JTSC atau Joint Terminal Attack Controller yang bernama Kini. Misi rahasia mereka kali ini dibantu oleh pilot drone militer Amerika Serikat yang bernama Kapten Ripper dan seorang sersan staff bernama Branson. Mereka berdua bertindak sebagai mata dan telinga para anggota Delta Force selama jalannya misi. Singkat cerita, setelah mendarat, mereka langsung menyelinap memasuki markas musuh sembari memberi kabar pada Ripper. Di tengah perjalanan, tepatnya 3 km lagi jarak mereka ke lokasi musuh, Bishop yang melihat sebuah gerakan dari semak-semak yang gak jauh di hadapannya meminta bantuan pada Ripper. Saat Ripper dan Branson mengecek kondisi sekitar wilayah mereka, secara mengejutkan, What the tiba-tiba sistem pada pesawat drone bermasalah dan harus segera ditarik mundur untuk dilakukan perbaikan. Mengetahui hal tersebut, Kini dan anggota lainnya langsung berpencar memeriksa keadaan di sekitar. Dalam rimbunnya pepohonan, Bishop yang berjalan sendirian dikagetkan oleh seekor babi yang keluar dari semak-semak. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya Kini, Bishop, Abel, dan juga Sugar tiba di markas musuh. Tapi tampaknya keadaan di sana sangatlah gak memungkinkan bagi mereka untuk langsung melakukan penyerangan dikarenakan banyaknya penjaga yang berjaga di sekitaran markas itu. Hingga kemudian para anggota Delta Force membagi tugas mereka masing-masing. Gak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang gak lain adalah orang yang telah menawan seorang aset CIA bernama Petrov. Dia merupakan seorang mafia yang sering bekerja sama dengan kelompok teroris. Hal itu bisa dibuktikan dengan kedatangan para teroris kelompok Abu Sayyaf atau Saif yang akan membeli beberapa senjata. looks like Abu Sayyaf. 30 menit berselang setelah drone berhasil diperbaiki, Ripper kembali menghubungi Kini untuk meminta lokasi mereka saat ini. Baru aja para anggota Delta Force akan menyerang, secara gak disangka, pemimpin teroris Abu Sayyaf yang bernama Said Hashimi ini malah menghabisi Petrov dan istrinya. Melihat anak Petrov juga akan sensor oleh Hashimi, tentu aja Sugar, Bishop, dan yang lain segera bersiap-siap melakukan penyerangan. Gak mau ketinggalan, Ripper dengan drone-nya meluncurkan sebuah misil untuk menghabisi para teroris.
Atas kekacauan itulah para teroris yang telah menguasai tempat itu keluar dan mencari keberadaan kelompok Kini. Kini yang berada di dekat para teroris diam-diam mengambil sebuah senapan berniat untuk membunuh mereka, tapi ternyata terjadi aksi baku tembak antara pasukan Delta Force dan kelompok teroris yang sangat edun lah pokoknya. Pasukan Delta Force bahu-membahu saling bekerja sama untuk menghabisi para teroris yang terus menyerang. Tetapi sangat disayangkan Abel yang mendapat luka tembak yang sangat parah harus gugur di medan pertempuran. Reaper, we're taking RPG fire. Alih-alih berkurang, para teroris itu semakin banyak dan semakin membabi buta menyerang mereka. Mengetahui hal tersebut atas titik koordinat yang diberikan Kini, Reaper meluncurkan kembali sebuah misil untuk membombardir tempat itu. Tetapi karena misil yang diluncurkan sedikit terlambat, Bishop dan Sugar harus tewas akibat serangan RPG para teroris. Tersisa tinggal seorang diri. Kini segera kabur dan dia langsung menghubungi Reaper memberi kabar bahwa semua timnya KIA atau gugur dalam tugas. Reaper langsung mengirim sebuah helikopter menuju titik evakuasi dan menyuruh Kini agar segera pergi ke tempat tersebut. Beberapa jam berjalan dari sebuah pantauan satelit, Branson menemukan sebuah truk yang berjalan tepat setengah kilo di hadapan Kini. Tampaknya truk itu mengetahui posisi dari Kini karena seperti menuju ke arah Kini yang lagi berada di hilir sungai. Gak mau mengambil resiko, Reaper langsung menyuruh Kini untuk bersembunyi. Beruntung sebelum para teroris tiba, Kini bisa bersembunyi di balik akar pohon yang menggantung. Terlihat dengan jelas demi mencari Kini, para teroris mengerahkan beberapa orang berkuda beserta anjing penjaga. Saat para teroris itu akan pergi, si anjing malah menggonggong pada Kini. Tapi untung aja seorang teroris di sana gak memperdulikan hal tersebut dan langsung pergi gitu aja. Setelah kepergian mereka, Kini melanjutkan perjalanannya kembali dan demi membuat Kini lebih tenang, Reaper mengajaknya ngobrol ngalir ngidul tentang pertemuan dirinya dengan sang istri. Ternyata secara gak disangka Kini dan Reaper merupakan orang yang sama-sama tinggal di Ohio. Alhasil perbincangan mereka pun terus manjang dan membuat Kini lebih tenang. Gak terasa langit pun mulai gelap dan Kini akhirnya tiba di lokasi. Tampak jelas sebuah helikopter mendarat tepat di hadapan Kini, tapi saat dia akan memasuki helikopter, tiba-tiba terjadi sebuah serangan bertubi-tubi dari para teroris yang ternyata sedari tadi memantau Kini. Atas hal itulah gak mau mengambil resiko, helikopter kembali naik dan langsung menyerang balik. Setelah mendapat titik koordinat dari para teroris, Reaper meluncurkan kembali misil untuk menyerang mereka. Tampaknya para teroris pantang menyerah hingga terus-menerus melakukan perlawanan. Walau dalam kondisi gelap gulita, Kini yang hanya seorang diri bisa bertahan dan terus menyerang balik. Tetapi karena kondisi semakin parah dan misil udah habis, Reaper mengirim sebuah jet tempur untuk membantu Kini.
Secara mengejutkan, walau udah dibombardir oleh jet tempur, para teroris itu semakin menggila menyerang. Kini yang terpojok dan gak tahu di mana sisa para teroris itu berada, dengan terpaksa memerintahkan sang pilot untuk melakukan serangan tepat beberapa meter di belakangnya. Walau sangat beresiko, sang pilot mau gak mau harus menuruti perintah Kini. If I go out from captain, they'll make me an instructor, so fuck that. Setelah melakukan pertempuran yang sangat melelahkan atas kerjasama yang baik, mereka akhirnya bisa menghabisi semua teroris di tempat itu. Karena misi penyelamatan dirasa mustahil, Reaper menyuruh Kini untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Tapi lagi dan lagi saat Kini akan sampai ke tempat tujuan, dia malah gak sengaja terperosok ke dalam jurang. Alhasil dari teriakan Kini, para teroris mengetahui keberadaannya dan langsung memberondong Kini. Atas kejadian itu, walau Kini udah berlari sekuat tenaga dan melakukan perlawanan, dia akhirnya berhasil ditangkap oleh para teroris. Reaper yang udah 12 jam bekerja meminta izin pada sang kolonel yang bernama Daz Packet untuk menyelesaikan misi. Beruntung Kolonel Daz yang paham dengan situasi tersebut langsung memberi izin pada Reaper. Di sisi lain, Kini yang berhasil diculik disiksa habis-habisan, tapi gak lama kemudian kita semua dikagetkan dengan sosok Sugar yang tiba-tiba muncul dan menyerang beberapa teroris untuk menyelamatkan Kini. Wow! Ternyata Sugar dan Bishop belum tewas karena RPG yang meluncur gak sampai mengenai mereka. Tapi sangat disayangkan karena kondisi Bishop yang ripuh, dia berhasil ditangkap dan kini ditawan oleh Hashimi. Sebelum terlambat, Sugar dan Kini langsung bergegas pergi menyelamatkan Bishop. Di tengah perjalanan, Kini berusaha menghubungi Reaper menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tahu jika mereka berniat menyerang kembali markas musuh dan membebaskan Bishop, Reaper yang gak mau mereka berdua mati sia-sia menyuruh mereka untuk kembali dan menunggu pasukan cadangan datang. Alih-alih menuruti perkataan Reaper, Kini dan Sugar malah kembali melanjutkan misi. Sebelum memasuki markas musuh dan menyerang, Kini dan Sugar memberikan serangkaian rencana pada Reaper. Rencana tersebut gak lain untuk melakukan 3 kali pengeboman atau penyerangan di sekitaran markas musuh. Hal itu dilakukan agar penyerangan yang pertama memulai pertempuran, yang kedua pengalihan, dan yang ketiga serangan secara menyeluruh. Setelah mendapat titik lokasi penyerangan, secara gak disangka Kolonel Daz yang menganggap kalau Reaper telah gagal memerintahkan Reaper dan juga Branson untuk pulang, diganti oleh anak buahnya yang kita sebut aja Black lah sesuai request ya, oke? Dikarenakan Black gak kunjung meluncurkan serangan pertama, Kini dan Sugar diam-diam memasuki markas musuh menghabisi teroris satu persatu. Tampak jelas walaupun mereka hanya berdua, kemampuan Kini dan Sugar gak bisa diragukan lagi. Tapi saat Kini dan Sugar baru aja selesai menghabisi para teroris yang menyerang mereka, tiba-tiba atas hal itulah mereka disiksa habis-habisan dan dikurung bersama Bishop. Karena penyerangan kedua akan dimulai sebentar lagi, Kini mencoba untuk memperingatkan para teroris agar mereka bisa pergi dari tempat itu. Tapi Hashimi yang mengira jika semua hanyalah omong kosong dan gertakan semata, secara gak disangka membunuh Sugar di hadapan Kini dan Bishop. Setelah kematian Sugar, kini giliran Kini yang diseret dan disiksa habis-habisan oleh kelompok Hashimi. Pada kesempatan itu, Hashimi menginterogasi Kini agar memberitahukan di manakah posisi timnya yang lain. Mendengar hal itu, tentu aja Kini tetap tutup mulut dan gak mau menjawab pertanyaan Hashimi. Atas hal itulah Hashimi yang marah memerintahkan kedua anak buahnya untuk membunuh Kini. Tapi kemudian
Beruntung kini yang disiksa dan berada dalam air gak terkena dampak serangan kedua yang diluncurkan oleh Black. Alhasil kini segera membabat para teroris yang tersisa dan membebaskan aset CIA. Melihat si tangkurak Hashimi masih hidup, kini yang penuh dendam tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Mamam tah Hashimi. Let me know when I can cross your way. I think it's this way. Let's keep moving. I would have bet money against that. Thank you very much. Singkat cerita, setelah membebaskan Bishop, kini segera menghubungi nomor telepon Reaper melalui ponsel milik si Hashimi. Tapi karena nomor kini gak dikenal, Reaper malah menolak panggilan tersebut. Melalui pesan suara dengan tergesa-gesa, kini menyuruh Reaper untuk membatalkan serangan terakhir karena misi mereka telah selesai. Come on, come on. Lining up for the final run. Beberapa menit sebelum serangan terakhir dimulai, Reaper yang baru membuka pesan suara dari kini mencoba menghubungi markas besar untuk minta bantuan. Tetapi karena hampir semua anggota beserta Kolonel Daz lagi asik menonton pertandingan basket, wah, bisa-bisanya mereka gak mengangkat telepon dari Reaper. Dengan kecepatan penuh, Reaper segera memacu mobil kembali ke markas besar. Beruntung di detik-detik terakhir setelah berusaha sekuat tenaga, Reaper bisa menghentikan serangan itu. Phone 01, aboard. You copy? Akhirnya setelah bersusah payah mengalami pahit getirnya peperangan, walau beberapa dari mereka menjadi korban, Kinney dan Bishop dengan bantuan dari Kapten Reaper dan juga Sersan Staff Branson bisa menyelesaikan misi. Atas kecerobohan Kolonel Daz dan yang lain karena lebih mementingkan pertandingan basket daripada nyawa prajurit, Reaper yang emosi menghancurkan televisi yang mereka tonton. Aduh, dan akhirnya film ini pun You can take that out of my active duty bonuses, Colonel. tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah pemimpin yang baik adalah dia yang selalu menjaga tanggung jawab yang dipercayakan, karena hanya seorang pecundanglah yang tidak memegang teguh rasa tanggung jawab. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah.